Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Spesial untuk video kali ini, kita akan coba berbagi cara, berbagi tahapan atau berbagi ilmu bagaimana cara kami mengembangkan toko kami. Ya, kita akan coba bagikan caranya kepada teman-teman. Khusus untuk video ini usahakan tonton sampai akhir, soalnya memang ada beberapa tahapan-tahapan yang mungkin nanti kalau panjenengan melewati atau tidak menyimak mungkin ada sesuatu yang penting. Jadi usahakan tonton sampai akhir ya. Untuk cara kami yang pertama adalah mungkin sama seperti teman-teman atau layaknya orang yang kepingin ya. Jadi itu mencatat itu dalam artian mencatat apa saja yang pengen ya, yang diingini masalah usaha ya. Kenapa mesti dicatat? Jadi saya kan seorang pedagang ya, pedagang toko kelontong, berarti otomatis saya itu juga belajar soal ya bisnis lainnya lah intinya. Jadi kita temui itu pelajaran tentang the law of attraction, jadi hukum tarik menarik. Dicatat ini artian yang lebih dalam adalah memikirkan. Jadi memikirkan dan berharap frekuensinya agak sering. Jadi kalau musik itu intonasinya kerap itu ya, jadi intonasinya sering gitu. Jadi kita mengandalkan kekuatan pikiran. Contohnya gini, dulu ketika kami atau saya itu masih jualan cuman jajanan, cuman SS rencengan itu pikiran saya gini, besok saya bakal punya toko yang jualannya kayak gini. Jadi spesifik, dan itu tiap hari saya pikirkan, tiap hari ya istilahnya jadi konsumsi lah. Jadi kalau pelajaran tentang the law of attraction atau hukum tarik menarik itu begitu ya. Jadi kita memainkan pikiran, nanti apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan itu akan, kalau tidak, maksudnya gini, kalau bukan kita yang datang menjemput, nanti sesuatu itu, keinginan yang bagus itu nanti akan datang kepada kita. Untuk cara yang kedua, memulai hal yang dikembangkan itu pelayanan atau mungkin produk yang ini gitu ya. Kita ambil contoh misal toko kita itu ternyata belum ada alat listrik ya, dan jika kita memaksakan hari ini menjual alat listrik, otomatis modal dari toko yang sekarang ini akan berkurang. Jadi untuk cara yang kedua ini kan memulai ya. Kalau mungkin bayangan dari teman-teman mengembangkan itu langsung komplit gitu, langsung banyak gitu. Tetapi sebenarnya ada opsi. Jadi ada cara yang mungkin kita sadar bahwa kita itu modal masih sedikit. Jadi untuk mengembangkan bisa kita mulai sedikit dulu ya. Ini misal, dan ini sudah saya praktekkan dan sekarang alhamdulillah pengembangan itu berjalan, dan alat listrik yang kami jual sekarang jadi seperti kabel, seperti colokan, seperti senter, seperti ya itulah komplit. Jadi dari lampu yang entah itu Philips, Hanok, sama Cina, sama perlengkapan semua itu dulu kita mulai dari awalnya beli 5 dulu, yang 10 watt 3, yang 5 watt 2. Itu poin yang kedua. Jadi bagaimana cara kita mengembangkan itu, kita memulai dulu sebisanya, semampunya. Jadi yang penting mulai, nggak usah nunggu jadi ya. Kita masuk pada poin yang ketiga. Jadi poin ketiga ini agak, kalau tidak diperhatikan nanti agak konyol ya. Yang ketiga ini kita cari sales. Nah, kenapa, pertanyaannya kenapa harus cari sales ya? Ya karena
apa itu, kalau sales resmi ya, seperti Unilever, Indomarko, kemudian Arta Boga, Wingfood, itu kan mereka itu akan menawarkan kepada kita itu tempo. Nah, dari ini nih, ini yang sebenarnya titik kita mungkin bisa besar dengan sedikit bantuan ya. Sebenarnya bukan hanya bantuan, itu adrenalin kita, jadi keberanian kita. Jadi dari situ, misal ini kita ambil contoh, misalkan ternyata modal kita hari ini hanya 3 juta ya. Kemudian dari ketiga atau keempat sales itu menawarkan kita tempo yang mungkin jumlahnya, kalau per perusahaan itu memberikan tempo ke kita itu 1 juta misal. Berarti kan kalau 4, misal Unilever, Wingfood, Arta Boga, Indomarko ya, misal itu 1 juta, berarti otomatis yang tadi modal kita 3 juta di toko ya, otomatis di dalam toko itu ada 4 juta. Padahal kalau Wingfood, Indomarko, Unilever itu kan barang-barang yang laku semua, yang setiap hari kita pergi belanja ya. Panjenengan harus berhati-hati ya. Di sini banyak sekali teman-teman kita yang bangkrut gara-gara tempo. Masalahnya gini, tempo itu terkadang membutakan kita. Jadi kelihatannya uangnya banyak. Jadi di dalam toko itu kan penuh ini. Maksudnya banyak barang, tetapi ternyata itu bukan milik kita. Dan misal panjenengan mau berkembang dari atau lewat tempo, itu panjenengan harus tahu ini punya siapa. Jadi jangan mentang-mentang ternyata megang duitnya banyak, gaya hidup kita juga ikut banyak, itu salah ya. Itu nanti mungkin banyak, kadang-kadang kalau kita lihat dari grup-grup itu, kenapa ya kok pemasukan kita gede, omset gede, tetapi kok selalu nombok. Ya itu masalahnya di dalam toko itu barang temponya kebanyakan, tetapi tidak sadar ya, mungkin sadar tapi terlena ya. Jadi kita itu gaya hidupnya mengikuti, pemborosan kita mengikuti, tetapi kita tidak tahu bahwa itu bukan uang kita, itu hanyalah uang tempo. Padahal misal uang tempo 1 juta itu mungkin misal laku semua milik kita cuman berapa ya, 50.000 atau 100.000. Untuk teman-teman yang mungkin mau cepat berkembang lewat jalur barang tempo, silahkan dicoba, tetapi Anda harus tahu cara mainnya, kemudian resikonya gimana. Kalau memang nggak berani ya nggak usah ya. Jadi ada beberapa orang temen atau yang kenal udah lama kesini, kalau kesini gitu mereka pada kaget, loh alhamdulillah tokonya udah gede mas sekarang, udah gini, padahal dulu kayak gini. Mereka malah itu membuka lembaran yang dulu, dan kita teringat, itu pun kita bersyukur. Tetapi mereka berpikirnya gini, kita itu dapat warisan atau dapat apa, dibantu apa, itu sebenarnya enggak ya. Ini saya itu pengantin baru, termasuk pengantin baru ya, umur saya baru 30 tahun. Jadi itu memang benar-benar proses dari tiap malam saya itu belajar dari YouTube, kita belajar dari grup-grup itu, kemudian kita mengamati, kita menulis, kita pembukuan gitu terus. Jadi kalau ada beberapa orang yang mungkin ini pasti orang tuanya, ini pasti dibantu gini, ini pasti kayak gini, itu enggak ya. Masalahnya memang kita dari keluarga yang sederhana banget ya. Jadi bukan orang yang ini uang 2 juta 3 juta itu enggak jarang, bahkan mungkin enggak pernah ya orang tua ambil ini buat ini 2 juta 3 juta, itu jarang banget ya. Dan dari rasa ini saya itu semangat sekali buat YouTube untuk menularkan ilmu yang hari ini saya punya, supaya mungkin ada orang-orang yang seperti saya bisa terlepas dari itu dan bisa bermanfaat lagi bagi orang yang banyak ya. Oke, kita masuk pada poin yang keempat. Ini cara yang paling aman, aman ya, tapi sedikit membosankan. Jadi untuk cara yang keempat ini adalah menabung. Pelan-pelan kita tabung, misal sehari
10.000 sekali 10.000 atau berapa ya, nanti kalau sudah terkumpul dengan jumlah yang kita ingini, kita baru pengembangan. Itu lebih, ini cara yang paling kuno dan paling aman dan paling tidak begitu berperang di dalamnya ya. Untuk yang keempat ini mungkin banyak orang yang nggak bisa, saya pun juga nggak bisa, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga usaha kita dikembangkan, dilariskan, dan diberi kebarokahan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang bermanfaat, silahkan diambil. Yang gak manfaat ditinggal saja ya. Kita hanya mencoba untuk menularkan apa yang kita punya. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.